dibawakan oleh siapa ya Kang? Apa langsung aja ya? Oh iya. Ya berarti langsung aja ya. Tidak tilawah terlebih dahulu. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama Bakti Aditya, founder dari sahabatkebaikan.org dan komunitas pemuda ngaji. Usia beliau 28 tahun. Lahir di Dili tanggal 17 bulan Maret 1999. Status menikah dan beliau udah punya anak 1. Latar belakang pendidikan D4, pekerjaan social work di Poltek Kesos Bandung, STKS Bandung 2009 sampai 2013. Motivasi diri yaitu umur manusia singkat, wakafkan agar kekal abadi. Nah itulah CV beliau ya. Baik, kita langsung aja untuk pemateri, menyampaikan materinya. Saya silakan waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Baik, Kang siapa? Antum namanya? Namanya pesantren online soalnya di sini nih. Oh iya, aduh Pak. Namanya Abdul. Ya, Kang Abdul ya. Aduh, ini pakai akun ini akun, pokoknya akun itu lah, akun dulu lah. Siap. Oke, terima kasih Kang Abdul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatil kiram, teman-teman jamaah kajian Krispi yang diselenggarakan oleh FKDK Unsika, alhamdulillah ya. Sudah ada 24 orang beserta saya sudah berkumpul. Saya bersyukur pada Allah karena pada sore hari ini dipertemukan kembali dengan teman-teman FKDK ya setelah sekian lama, dihubungi oleh Teh Hilmi kalau nggak salah kemarin, diminta untuk mengisi kajian tentang Ghazwul Fikr. Saya sangat apresiasi teman-teman ya, di saat pandemi seperti ini teman-teman masih semangat untuk hadir di majelis ilmu, dan kita tahu bahwa hadir di majelis ilmu di masa pandemi ini butuh effort ya. Jadi ya sebetulnya sama aja waktu zaman sebelum ada pandemi maupun sekarang saat ini ada pandemi, itu semua butuh effort, butuh sesuatu yang kita lakukan gitu ya. Ini mungkin untuk saat ini karena kita bisa akses dari rumah, tapi sisi yang lain mungkin kita mesti nyolokin ke wifi atau misalkan berkorban untuk ikuti kajian ini dengan berkorban kuota. Nah ini luar biasa sekali, saya sangat apresiasi ya. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan untuk urusan agama ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan ya, dengan hidayah tentu yang kita harapkan. Sehingga kita semua bisa istiqomah di jalan kebaikan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada manusia yang paling kita rindukan kelak pertemuan dengan beliau di yaumul mahsyar. Mari kita bersolawat kepada baginda alam Nabi Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah.
Ikhwatul Kiram, teman-teman mahasiswa sekalian, tema kita pada sore hari ini sebetulnya sangat tepat ya, sangat tepat, sesuatu yang tidak bosan, tidak habis apa kita bahas ya. Jadi tema yang sangat menarik sebetulnya, apalagi di kalangan mahasiswa. Tadi Ghazul Fikr itu mungkin lebih tepatnya bukan perang pikiran, tapi perang pemikiran. Kenapa pikiran dan pemikiran itu berbeda ya? Karena dari frasa kata saja sudah berbeda dan memang maknanya berbeda. Kalau pikiran itu ya yang ada di kepala kita, tapi pemikiran itu sebuah paham, sesuatu yang dibentuk oleh akidah tertentu ya. Jadi mudah-mudahan sore hari ini kita bisa diskusi, bisa sharing tentang pemikiran. Nah, ikhwatil kiram, jadi kalau kita mengambil dari tema kita pada sore hari ini tentang Ghazul Fikr, Ghazul sendiri bermakna perang ya, Ghazul ya, dari Ghaza ya Ghazul ya. Jadi peperangan itu memang tidak bisa kita hindari ya, dari zaman Nabi Adam, manusia pertama, memiliki anak putra-putri mereka hingga hari ini gitu ya, tidak terlepas dari peperangan. Hanya perang yang seperti apa yang kemudian saat ini kita sedang hadapi, umat Islam terutama para pemuda-pemudanya yang sampai saat ini saya rasa masih menjadi sasaran empuk daripada perang pemikiran ini. Jadi kalau kita bicara peperangan itu berarti kita bicara dua kubu. Dua kubu yang harus kita pahami, dua kubu ini tidak mungkin berada di kubu yang sama atau kemudian mereka bersama-sama gitu ya di sisi tertentu dan berseberangan sisi yang lain, tidak. Jadi kalau yang disebut dengan peperangan itu pasti kedua belah pihak berbeda dari hal yang paling mendasar sampai hal-hal yang sifatnya teknis dan praktis. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemikiran, maka yang dimaksud dengan perang pemikiran itu adalah sebuah fenomena ya, sebuah fenomena bertabrakannya atau saling saling menghancurkan satu sama lain antara dua pemikiran atau lebih. Tapi yang jelas pemikiran-pemikiran tersebut saling bertentangan, intinya itu. Jadi perang pemikiran itu dihadiri ya, atau diprakarsai, diaktori oleh pemikiran-pemikiran yang saling bertentangan. Jadi kalau misalkan saat ini kita tidak merasa sedang berada dalam fase perang pemikiran, maka perlu kita review lagi pemikiran apa sebenarnya yang sedang kita anut. Karena sampai kapanpun perang pemikiran itu akan terus terjadi. Nah, kalau dari makna Ghazul Fikr, perang pemikiran itu adalah dua atau lebih pemikiran yang saling bertabrakan, saling menghancurkan, ya, saling bertentangan gitu satu sama lainnya. Maka sebagai objek saat ini mungkin teman-teman masih banyak yang berada di posisi sebagai objek dari peperangan itu sendiri gitu ya. Jadi objek dari peperangan itu maksudnya adalah yang nantinya itu para objek ini apakah akan menjadi victim, menjadi korban, atau kemudian menjadi salah satu milisi daripada pemikiran-pemikiran tersebut. Sebagai contoh, tidak sedikit di antara umat Islam, bahkan pemuda-pemuda Muslim, yang memilih sosialisme dan komunisme sebagai ideologi mereka. Ya. Dengan bangga, dengan sangat percaya diri, mengemban ideologi tersebut, menyebarkan ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau di sisi yang lain, ada umat Islam, para pemuda-pemuda Muslim yang dia punya pemahaman hedonisme,
yang mana hedonisme itu lahir dari ideologi kapitalisme, ya, dan bangga dengan itu, gitu ya. Hidup dengan asas manfaat, hidup dengan sesuatu yang menguntungkan dengan timbangan untung rugi, ya. Dia berangkat ke kajian kalau menguntungkan, kalau nggak menguntungkan dia nggak berangkat. Dia kumpul dengan teman-temannya kalau ada maunya, kalau ada senangnya gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya dia nggak berangkat. Jadi orang-orang seperti ini, mudah-mudahan bukan kita, mereka adalah korban dari peperangan perang pemikiran ini. Nah, bagaimana kita menghadapi perang pemikiran yang saat ini terjadi ya, bahkan hatta sekalipun di masa pandemi ya, apalagi di masa pandemi saat ini kita betul-betul hanya nongkrongin media sosial, yang dimana media sosial itu adalah wadah yang paling efektif untuk melakukan aktivitas perang pemikiran. Ya, bagaimana kemudian musuh-musuh Islam membuat hoax, ya, mendiskreditkan ajaran-ajaran Islam gitu. Terus kemudian juga justru yang paling luar biasanya lagi adalah yang melakukannya itu konon katanya KTP-nya beragama Islam. Atau misalkan kita lihat bagaimana munculnya fenomena cyber troops, ya, Muslim Cyber Army gitu dan lain sebagainya di media sosial. Dan mungkin sebagian dari kita akhirnya ada yang apatis, ada yang apaan sih, kayak nggak jelas banget ngebahas masalah-masalah seperti itu gitu ya. Atau kita bersikap lebih ekstrim lagi daripada sekedar apatis gitu. Nah, ini terjadi di tengah-tengah kita. Nah, mudah-mudahan bukan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Yang pertama, fahami ikhwah bahwa setiap perilaku manusia ya di dalam kitab Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di bab tentang Thoriqul Iman ya, di halaman awal Syekh Taqiyuddin menegaskan bahwa yanhadul insan bima indahu min fikri. Jadi kebangkitan manusia itu tidak akan terjadi kecuali dia membangkitkan pemikirannya. Jadi pemikiran ini punya peran sentral dalam kehidupan manusia ya. Jadi keterpurukan manusia, hancurnya peradaban manusia, saling saling menjajahnya satu sama lain, itu kerusakannya di tatanan berpikir. Jadi di tatanan pemikiran. Maka bagi antum para mahasiswa yang menganggap bahwa mengkaji pemikiran-pemikiran Islam sekaligus juga mengkaji pemikiran-pemikiran ghairul Islam itu tidak penting, perlu direview lagi pemahaman tersebut. Karena bagaimanapun pemikiran itu adalah memiliki peran sentral dalam perubahan dan juga dalam kehidupan manusia. Faktanya saat ini peradaban manusia ya dipimpin oleh pemikiran-pemikiran yang lahir dari ideologi kapitalisme. Apa yang terjadi? Ya mungkin salah satu dampaknya kemarin UKT di Unsika misalkan gitu ya. Atau misalkan kasus yang lain mahalnya bukan UKT yang kemarin itu kalau nggak salah. Mahalnya UKT misalkan. Wah, demo kan mahasiswa gitu turun di pelataran kampus gitu. Sekarang udah nggak bisa kayaknya karena corona kan. Terus mungkin beberapa waktu yang lalu saya juga agak lucu, agak miris mahasiswa turun ke jalan untuk demonstrasi berkaitan dengan RUU PKS kalau nggak salah. RUU tentang kekerasan seksual gitu ya. Nah, lucunya itu saya bilang akhirnya mudah sekali mahasiswa itu disusupi ya, infiltrasi ya. Karena kan sebetulnya isunya ingin menolak RUU PKS, tapi justru yang muncul itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang mengangkat mengangkat papan kritik yang isinya itu jangan hakimi selangkangan saya. Jangan pemerintah tidak usah urusi kemaluan saya gitu. Nauzubillahi min dzalik tsumma nauzubillah. Gitu. Dan itu terjadi gitu. Ya. Kalau kemudian antum sebagai para aktivis dakwah tidak memahami hal ini sebagai satu hal yang penting, maka kita tentu bukan menjadi milisi ya salah satu daripada ideologi-ideologi yang sedang berperang, tetapi justru menjadi victim, jadi korban. Akhirnya
Kita tidak hanya tidak hanya menjadi bagian dari kerusakan itu, tetapi juga bahkan kemudian mungkin bisa jadi mendukung pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam. Nah, kembali lagi tadi bahwa pemikiran memiliki peran yang sentral dalam kehidupan manusia, maka tidak boleh dikatakan, tidak boleh menganggap remeh. Tidak boleh menganggap bahwa pemikiran itu sesuatu yang tidak penting. Itu yang pertama, poin yang pertama. Kenapa begitu? Kembali lagi tadi, berkaitan dengan kehidupan manusia, kenapa pemikiran sangat penting. Jadi kehidupan manusia itu, ikhwah, masih di dalam kitab yang sama ditegaskan bahwa manusia itu ya, berperilaku sebagaimana pemahamannya, mafhumnya. Nah, mafhum itu yang nantinya kemudian dibangun dari pemikiran-pemikiran, dari isme-isme yang dia anut. Sebagai contoh misalkan ya, mungkin tadi Kang Abdul ya, contohnya misalkan Kang Abdul pasti akan berbeda menyikapi antara dua orang, yang satu Kang Abdul sukai, yang satu Kang Abdul benci, gitu ya. Nah, kebencian dan kesukaan Kang Abdul itu berdasar dari pemahaman tertentu. Ya. Nah, pemahaman ini akan mempengaruhi perilaku Kang Abdul terhadap orang yang dia sukai dan orang yang dia benci. Ini sederhana seperti itu ya. Kalau dia benci terhadap seseorang, nggak mungkin dia say hi, say hello, bermanis wajah gitu. Bahkan bisa jadi dia akan memilih jalan yang berbeda dengan yang orang dia benci lewat gitu. Misalkan biasanya si A yang dibenci sama Kang Abdul itu lewat di satu jalan tertentu ya. Dia tahu, Kang Abdul tahu kalau si A bakal lewat situ. Ya, kemungkinan besar Kang Abdul akan menghindari jalan itu. Ya, ini the power of mafhum. Nah, kalau sama yang disukai berbeda tentu. Dipaksa-paksain sekalipun kita nggak pernah lewat gang masjid misalnya. Si B itu yang dia sukai itu lewat gang masjid. Wah, motornya sengaja diputerin lewat situ. Ya, tahu Kang Abdul ya. Nah, itulah pentingnya sebuah pemahaman. Kebayang kalau misalkan standar benci dan cinta kita disandarkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam. Contoh misalkan karena kita menganut pemahaman sosialisme, pemahaman komunisme yang jelas-jelas menentang keberadaan agama, ya, yang menganggap bahwa agama itu hanya sebuah doktrin, sesuatu yang tidak layak diikuti menurut mereka, akhirnya mempengaruhi kehidupan kita. Akhirnya apa? Akhirnya benci terhadap para pengemban dakwah. Boro-boro ikut kajian seperti ini gitu ya. Sama orang yang kemudian mendukung aktivitas dakwah saja dia akan membenci. Gitu ya. Apaan sih ngomongin agama di kelas? Hati-hati nih ya. Ya. Karena saya dulu salah satu mahasiswa di kampus saya yang selalu ngomongin Islam di kelas. Gitu. Karena jurusan saya kan dulu Kesos, kalau Kesos itu sangat erat kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam di level masyarakat. Wah, itu ada teman-teman saya yang nggak senang sama saya itu sampai memanggil saya gitu ya, berhadapan 3-4 mata, nggak 4 mata deh waktu itu, 8 mata ya, saya sendiri, mereka bertiga. Apa yang mereka katakan? Dik, antum gak usah ngomongin Islam di kelas, ngapain gitu kan. Gak ada urusannya Islam itu di kelas. Dan saya tanya balik, kamu agamanya apa? Islam. Loh, kalau agama Islam kok nggak senang dengerin Islam gimana? Gitu kan. Antum udah tahu belum apa bahwa Islam itu pernah pernah mengatur peradaban manusia? Islam tuh terbukti berhasil mengatur peradaban manusia selama 13 abad di 2/3 dunia. Pernah nggak? Diam mereka. Gitu. Udahlah, nggak usah berdebat sama saya. Yang penting antum jangan ngomongin Islam di kelas. Gitulah. Jadi ketika kemudian kita, itu sama-sama muslim loh ya. Saya muslim, teman-teman saya juga muslim. Mengakunya seperti itu. Tapi karena kemudian saya yakin mereka terjebak ya dalam pemahaman-pemahaman yang akhirnya memaksa dia bersikap anti terhadap ajaran Islam, muncul sikap Islamofobia, ya, takut terhadap ajaran Islam. Yang terjadi adalah mereka akhirnya membenci ajaran Islam. Nah ini makanya saya bilang ini tema ini tepat banget, yang mudah-mudahan teman-teman nggak merasa jengah, nggak merasa bosan membahas ini. Karena kalau kita kemudian tidak menganggap pemikiran-pemikiran Islam ini penting, akhirnya isi kepala kita ini diisi dengan pemikiran-pemikiran ghairul Islam. Tuh. Nah, ini bahaya. Ya. Mungkin kerudungnya lebar. Saya punya dosen kerudungnya lebar, pakai rok, pakai gamis kadang-kadang gitu kan ya. Tapi beliau feminis tulen. Ya. Beliau feminis tulen. Saya sempat berdebat di kelas
dan berdebat di luar kelas dengan beliau tentang pemikiran feminisme yang bertentangan dengan akidah Islam. Gitu. Jawaban-jawaban beliau khas sekali dengan para aktivis-aktivis feminisme. Mengerikan. Seorang dosen, kerudungnya lebar, rokan, pakai rok, nggak pernah pakai celana beliau, pakai rok, pakai jilbab, kadang-kadang gamis seperti itu. Tapi kemudian ketika mengajar di kelas, yang beliau sampaikan adalah pemikiran-pemikiran feminisme. Ya. Ada berapa mahasiswa Muslim yang akan terpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran beliau? Ya, itulah yang terjadi gitu kan. Ya, saya nggak tahu kalau di kampus Unsika seperti itu, hal-hal seperti itu terjadi atau enggak, saya nggak tahu. Tapi paling tidak, semenjak saya pulang dari Bandung waktu itu, kemudian saya sering silaturahim juga ke FKDK, sedikit banyak kemudian saya bersentuhan dengan teman-teman berhaluan kiri, ya, teman-teman berhaluan kanan gitu kan. Itu ada di sekeliling teman-teman gitu kan. Sehingga kalau teman-teman tuh nggak memahami hal ini sebagai satu hal yang penting, sangat berbahaya. Jadi yang tadi ya, jadi perbuatan manusia itu tergantung mafhum. Tadi yang pertama pemikiran menjadi sebuah peran sentral dalam kehidupan manusia. Yang kedua, perbuatan manusia itu dipengaruhi oleh mafhumnya, oleh pemahaman. Nah, karena saking pentingnya pemahaman ini bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala tidak melewatkan sedikit pun pemikiran-pemikiran Islam itu agar tidak menyentuh kehidupan kita dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ya sebagai rahmatan lil alamin, ya sebagai ajaran yang sempurna, telah mengatur seluruh kehidupan manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, dari hal-hal yang sifatnya kecil sampai hal-hal yang sangat besar. Dari ngomongin kita masuk masjid, dari ngomongin kita membangun rumah tangga gitu ya, itu ada dalam Islam gitu. Jadi kalau membangun rumah tangga belajar Islam. Itu sampai membangun sebuah negara, Islam ada. Nah, kenapa demikian? Karena Allah paham, ya Allah lah pencipta kita, ya, paham bahwa manusia itu dia kreatif. Ya, kalau manusia itu nggak dikasih tuntunan, ya, kalau bahasanya Ustadz kondang itu akhirnya apa? Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Nah ini yang terjadi, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Jadi Allah menegaskan di dalam ayat ini bahwa Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kemudian ajarannya berupa lembaran-lembaran di dalam mushaf Al-Qur'an, ya, kalamullah, kemudian juga ada yang sifatnya hadis gitu ya. Ya, kemudian kita kenal sistem sumber hukum Islam itu berkumpul di dalam 4 hal, ini Al-Quran, hadis, ijma, wal qiyas syar'iyah. Jadi itu empat sistem sumber hukum Islam itu mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Saking kemudian Allah Subhanahu wa taala faham betul ya, bahwa pemikiran, ya, pemahaman bagi seorang manusia itu sangat penting, apalagi bagi seorang mukmin. Nah, selain itu, bahayanya seorang mukmin tidak mengambil Islam sebagai pemikirannya Allah tuangkan di dalam di dalam ayat-ayatnya yang lain, ya, seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Allah bertanya secara retoris di dalam ayat ini, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang kalian ambil? Loh kok hukum jahiliyah gitu kan? Artinya apa? Artinya dari satu pertanyaan retoris Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu memang faktanya di tengah-tengah manusia itu ada pemikiran-pemikiran jahiliyah. Bahkan pemikiran-pemikiran itu sampai muncul menjadi sebuah hukum gitu. Jadi gini, hukum itu kan produk pemikiran ya. Hukum itu produk pemikiran. Produk pemahaman. Jadi kalau misalkan sekarang ada hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, hukum-hukum bertentangan dengan akidah Islam, itu produk dari sebuah pemikiran ghairul Islam, itu sudah pasti. Ya. Nah, afa hukmal jahiliyat ya bun, kata Allah. Apa kamu lebih baik mengambil hukum jahiliyah? Kenapa kamu mengambil hukum jahiliyah?
Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Allah bertanya secara retoris sekali lagi, ya apakah ada yang lebih baik selain apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini berupa ajaran Islam beserta pemikiran-pemikirannya, pemahaman-pemahamannya serta hukum-hukumnya. Seperti itu. Jadi di sana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menantang manusia yang arogan, yang congkak, yang sombong seperti kita, mudah-mudahan bukan ya. Sombong gitu kan, gak mau diatur oleh syariat Islam, gak mau diatur oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Ditanya sama Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsan minallahi hukman liqaumin yuqinun. So, bandingkan aja, komparasi adil ya dengan seadil-adilnya. Bandingkan antara pemikiran-pemikiran Islam dengan pemikiran-pemikiran ghairul Islam. Hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum ghairul Islam. Pemahaman-pemahaman Islam dengan pemahaman-pemahaman ghairul Islam. Jangan begini, ada di antara teman-teman itu yang merasa kemudian sudah mencukupkan dirinya dengan pemikiran-pemikiran ghairul Islam, kemudian tidak mau berdiskusi. Ya, tidak mau berdiskusi, cenderung antipati, cenderung kemudian menganggap bahwa pemikiran orang lain ini salah. Gitu. Buat teman-teman juga untuk saat ini masih ragu dengan pemikiran-pemikiran Islam, diskusi aja, nggak apa-apa. Gitu kan. Bener nggak sih bahwa pemikiran Islam itu adalah yang paling hak, yang paling yang paling layak dianut oleh manusia? Ya. Kalau nggak begitu, memang bagi kita akademisi-akademisi ya, cendekiawan-cendekiawan itu memang pada akhirnya jadi merasa bahwa Islam itu irasional. Islam itu nggak bisa sesuatu yang absolut sehingga tidak bisa ditanyakan. Siapa bilang? Gitu kan. Keabsolutan itu tentu akan kita temui setelah kita melakukan aktivitas berpikir. Jadi artinya apa? Ada proses-proses yang bisa Anda komparasi gitu loh. Bisa Anda bandingkan. Benar nggak sih kalau kata pemikiran A, kalau kata ideologi A, bahwa agama itu ada tetapi tidak boleh mengatur kehidupan manusia. Benar nggak begitu? Bandingkan dengan Islam yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ya, sebagai huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas terhadap petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai rahmatan lil alamin, sebagai mengatur seluruh alam semesta yang akan memancarkan rahmat bagi seluruh alam. Bener nggak nih? Mana yang benar dua pemahaman? Jangan kemudian akhirnya ya udahlah gitu kan, senior-senior gua juga pemahamannya gitu. Jadi agama nggak usah bawa-bawa ke kelas lah. Lu agama kalau mau belajar agama di masjid itu aja, masjid Unsika gitu kan, nggak usah ke kelas-kelas gitu kan. Ya itu yang terjadi akhirnya. Dan akhirnya yang paling parah, karena para aktivis dakwah ini tidak paham tentang pentingnya kita menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam dan pentingnya kita berkiprah dalam ghusul fikr, akhirnya menyerah. Bener juga kata teman gue ya. Udahlah daripada ngomongin Islam di kelas, gue ditentang mulu, udahlah gue di masjid aja sholat, yang penting gue sendiri soleh. Nah, kalau begitu berarti kita telah kalah dalam perang pemikiran tersebut. Berarti kita telah menjadi bagian dari orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu cukup di masjid. Ya, jadi orang-orang yang menganggap bahwa lebih baik menjadi soleh sendiri, lebih baik saya pakai kerudung bagus, pakai jilbab sendiri dulu, ya syukur-syukur teman yang lain ngikutin gitu. Itu kalau menurut saya pemahaman seperti itu tuh pemahaman para pecundang yang nggak punya pemikiran sama sekali. Padahal di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam hadis rawahul Muslim ya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah SAW mengatakan bahwa marra minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Jadi Allah memerintahkan kita kalau kamu melihat kemungkaran itu bukan cuma sebuah perbuatan ya. Tetapi pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran Islam itu adalah kemungkaran. Ma huwal mungkar. Ya, apa itu mungkar? Al-mungkar huwa ya apa-apa yang kemudian laisa min nabi gitu ya. Laisa min Muhammad. Bukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkar. Jadi kalau ada orang yang menuduh Anda radikal karena ngomong Islam di kelas, kemudian Anda mengikuti pemikiran itu, ya Anda sama aja seperti mereka.
menganggap bahwa pemikiran Islam itu apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak layak diperbincangkan, tidak layak disampaikan kepada khalayak. Bahkan kemudian Anda telah menuduh syariat Islam sebagai sesuatu yang irasional, sesuatu yang tidak masuk di akal oleh para cendekiawan-cendekiawan. Apa bedanya dengan sikap para cendekiawan yang menentang gereja saat revolusi Perancis? Nah, kita ini bukan orang-orang Nasrani yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah, tidak bisa. Bahkan kemudian di dalam Al-Quran kita tahu sendiri, ya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala saya menegaskan dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa Al-Qur'anul Karim, dzalikal kitab, hadzal Qur'an, hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kemudian Allah dengan sombongnya mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak ada keraguan, buktiin aja kalau nggak percaya. Itu udah banyak kebuktian sampai ilmuwan-ilmuwan menegaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman kehidupan manusia, baik berkaitan dengan sunnatullah, sesuatu yang sudah ditetapkan, maupun hal-hal yang kemudian itu ada campur tangan manusia di dalam. Ya. Nah, ini baru sebagian dari kalau saya bilang ini pengantar buat teman-teman memahami pemikiran-pemikiran Islam, sehingga teman-teman mampu berkiprah di dalam era digital saat ini, yang ghuzul fikr itu bukan semakin reda, tetapi semakin kencang, ya. Bagaimana kita menyikapi hoax, bagaimana kita menyikapi Islamofobia, bagaimana kita menghadapi ideologi-ideologi sosialis komunis, ya itu lebih real lagi gitu kan. Itu ada di sekitar kita gitu kan. Terus bagaimana kita menghadapi ideologi-ideologi kapitalis gitu kan. Orang-orang yang hanya menyandarkan benar buruk baik salah, halal haramnya kepada standar untung dan rugi. Kalau menguntungkan halal, ya. Kalau merugikan haram gitu kan. Jadi kalau menurut mereka syariat Islam diterapkan di Indonesia itu merugikan mereka, sehingga hukum menerapkan syariat Islam di Indonesia itu haram, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi bagian daripada orang-orang yang justru sebetulnya secara pemikiran mereka berada di kubu yang bertentangan dengan Islam. Mudah-mudahan kita sebagai pemuda Islam bisa berdiri di posisi yang benar, ya, melakukan perbuatan yang benar, menyikapi fenomena-fenomena tersebut dengan penyikapan yang benar, apalagi teman-teman adalah mahasiswa, ya, kepanjangan lidah dari masyarakat Muslim yang mungkin saat ini sangat mengharapkan kiprah teman-teman untuk meluruskan kondisi umat Islam saat ini di Indonesia, khususnya yang kondisi negara kita yang saat ini sedang karut-marut. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin untuk pengantar, ya. Setelah ini mungkin bisa ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kembalikan kepada Kang Abdul. Silakan Kang Abdul, fadhol. Baik, terima kasih Kang. Panggilnya Kang aja ya. Boleh. Alhamdulillah, wah mantep nih materinya gitu, Jadi membuat kita berpikir, ya Kang, perang pemikiran gitu. Terkadang gini Kang, ya, terkadang tuh ada aja gitu rasa canggung di hati gitu Kang. Kalau di kelas gitu ngomongin Islam, ini saya tuh bener enggak ya gitu ya. Kan ada rasa malu juga kadang gitu Kang. Kadang ada perasaan gitu sih. Gimana Kang ya kalau itunya apa sih? Nyikapinya gitu Kang. Iya. Nanti jangan dijauh dulu kayak itu kan. Oh, siap. Sebut aja bahan doang. Ya jadikan bahan lah, itu jadi bahan pertanyaan lah satu dari saya sendiri gitu kan. Baik. Untuk sesi selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Mangga silakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya gitu mengenai tema kali ini gitu. Silakan bisa open mic ataupun chat. Ditunggu ya. Gak sambil nunggu pertanyaan aja nih. Soalnya pertanyaan antum bagus juga itu. Yaudah boleh.
Silakan Kang, sambil dijawab. Ya, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya juga sambil mantengin chat nih. Silakan kalau yang mau ditanyakan atau boleh juga open mic. Jadi pertanyaan Kang Abdul ini kayaknya mewakili sebagian besar perasaan teman-teman ya. Apalagi saat ini saat ini mungkin yang terjadi di apa ya, kalau saya bilang itu sampai akhir zaman lah mungkin itu akan terjadi. Kan ibarat kata saya kuliah di tahun 2009 sampai 2013 itu berarti 7 tahun yang lalu saya lulus ya. Teman-teman ini berarti di era 7 tahun berikutnya gitu kan, ternyata masih eh, masih masih persoalan yang sama gitu. Bagaimana sih supaya kita bisa percaya diri menyampaikan Islam, supaya tidak gugup, tidak ragu menyampaikan Islam. Jadi gini, keraguan, kegugupan, ketidakpercayaan diri itu munculnya sekali lagi saya katakan dari pemikiran dan pemahaman kita. Ya. Saya perlu garis bawahi wajar bahwa kemudian teman-teman ragu, canggung, khawatir gitu ya menyampaikan Islam di kelas atau kemudian menyampaikan Islam pada teman-teman kita di luar masjid gitu kan. Kenapa? Karena kita ini sudah hidup terlalu lama di dalam kehidupan yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Kita udah hidup terlalu lama. Kalau saya bilang kita sudah terlalu lama hidup di dalam masa sekularisme. Sekularisme itu adalah sebuah pemahaman yang menegaskan bahwa ajaran agama itu tidak boleh diterapkan dalam kehidupan manusia. Fasluddin anil hayah, jadi memisahkan agama dari kehidupan masyarakat, kehidupan politik, kehidupan pemerintahan manusia. Mungkin dari lahir kali ya kita ya. Dari lahir kita diazanin gitu kan, terus kemudian kita mulai masuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah, itu semua kita lalui, dididik, dibina dengan pemikiran sekuler. Ya. Jadi ketika kemudian kita mulai merasa bahwa Islam itu urgent untuk disampaikan di tengah-tengah masyarakat atau sivitas akademika di kampus, itu mengalami perang batin ya. Sebelum perang pemikiran ada perang batin. Perang batin itu gejolak di dalam diri, nyampein jangan, sampein jangan gitu kan ya. Ada temen di depan misalkan lagi pacaran, ditegur jangan ya gitu kan. Nanti habis dia pacaran mau kita omongin apa jangan gitu. Itu sebetulnya dampak wajar. Jadi saya bilang wajar. Karena kita sudah hidup terlalu lama di sistem sekuler. Tapi kewajaran itu tidak boleh menjadi sesuatu yang atau menjadi alasan kita untuk tidak tidak menyampaikan Islam. Gitu. Tidak. Justru kalau kemudian kita dengan kewajaran itu kita biasa aja gitu ya. Saya teringat dengan kata-katanya Cak Nun. Jadi hidup itu memang harus melawan arus. Yang namanya melawan arus ya nggak bisa kayak leha-leha gitu, harus bertenaga, harus mengeluarkan energi. Karena yang mengikuti arus itu kata beliau hanya bangkai atau hanya air mengalir itu seperti bangkai lah, kurang lebih seperti itu saya baru. Jadi kewajaran itu tidak boleh menjadi sesuatu yang mengganjal kita untuk tidak menyampaikan Islam. Nah, terus kalau gitu gimana caranya? Yang pertama ya sebelum kita menyampaikan, wajib bagi kita memahami apa yang akan kita sampaikan. Gitu ya. Lah orang mau menyampaikan Islam, kita belum paham betul tentang apa yang ingin kita sampaikan. Ya kita pahami dulu. Sepengalaman saya di kampus itu paling banyak akan bersinggungan dengan pemahaman yang sebetulnya bisa difahami secara akliyah nantinya, secara rasional gitu. Artinya mesti nggak terlalu sulit bagi kita untuk memahami Islam di level tersebut. Seperti misalkan ketika saya interupsi ya kepada dosen kewarganegaraan kalau nggak salah waktu itu, yang mengatakan bahwa
ideologi di dunia itu hanya dua, kapitalisme dan komunisme sosialisme. Wah, sontak pada saat itu saya interupsi, saya izin menyampaikan bahwa ada satu ideologi lagi yang tidak pernah kita bahas dan kayaknya kita takut membahas ini. Apa? Ideologi Islam, saya bilang. Nah, terus dosen saya nanya, emang kenapa Anda bisa menyimpulkan bahwa Islam itu adalah ideologi? Nah, saya sampaikan tuh, gitu kan, kurang lebih sekitar 30 menit saya ngoceh di depan kelas, gitu kan, ngomongin tentang ideologi Islam itu seperti apa, gitu. Nah, apakah kemudian sebelumnya saya belum mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Islam? Oh ya enggak, gitu kan. Sebelumnya saya tahu bahwa hari itu akan dibahas tentang pembahasan itu, maka saya pahamkan betul diri saya supaya ketika saya menyampaikan kepada teman-teman, menyampaikan kepada dosen saya itu dengan bahasa-bahasa yang baik dan rasional. Dan alhamdulillah gitu kan dengan seperti itu dosen saya menerima gitu kan pemahaman yang saya sampaikan tersebut, meskipun kemudian ya you know lah ya, namanya dosen dan mahasiswa itu, dosen rumusnya nomor satu, dosen selalu benar. Ya kan, pasal 2, kalau dosen salah kembali ke pasal 1 gitu kan. Jadi dosen itu nggak pernah mau salah, nggak pernah mau kalah ya. Dari situ kita kemudian diskusi lagi di luar kelas. Jadi bagaimana kita menyikapi apa kecanggungan kita, ya kita harus belajar gitu. Makanya dari sekarang, ini kan pemantik nih saya nih, ngasih pemahaman ke teman-teman bahwa penting bagi kita memahami pemikiran-pemikiran Islam. Gitu. Pemahaman pemikiran-pemikiran Islam itu misalkan bagaimana kita menghadapi pemahaman tentang feminisme, gitu kan. Dalam Islam gimana sih feminisme itu, gitu kan? Atau misalkan sekulerisme. Sebenarnya dalam Islam tuh gimana sekuler tuh bener apa enggak gitu. Mulailah belajar seperti itu. Nanti juga teman-teman bakal bakal paham bahwa menyampaikan apa yang menjadi pemikiran Islam itu tanpa ragu lagi nantinya gitu. Karena kita udah paham, oh iya ternyata pemikiran ini bertentangan dengan pemikiran Islam. Pemikiran ini bertentangan dengan pemikiran Islam. Gitu Kang Abdul ya. Baik, baik Kang. Makasih, udah terjawab. Ada banyak pertanyaan nih Kang di chat. Aduh ya, ngebredel. Kami batasin aja ya. Pertanyaannya cuma 3 aja ya. Atau Iya, berapa ya? boleh, boleh. Ya 3 aja ya Kang. 3 dulu aja, 3 dulu. Ini udah 3 nih. Dari Iya, Kang Muhammad Rafi, dari Kang Robit, dari Isnaini Ismail. Nur Hasan. Yang pertama dulu deh. Ya. Assalamualaikum, Kang Bakti. Kang, saya mau bertanya bahwasanya tadi dikatakan pemikiran mempunyai peran yang sentral dari kehidupan. Singkatnya, pemikiran ini harus ditunjang dengan pikiran agar tidak terjadinya kesalahan atau kecacatan. Pertanyaan saya, bagaimana sudut pandang Islam dengan kesalahan berpikir? Mantul ini pertanyaannya. Ini pertanyaan tentang kesalahan berpikir ya. Jadi kalau bahasa kerennya sekarang itu gagal apa sih? Bukan gagal fokus ya, gagal pikir mungkin ya. Jadi kesalahan fatal dalam berpikir itu bermula dari ketidakfahaman kita terhadap komponen-komponen di dalam aktivitas berpikir. Itu memang nggak dia. Saya kayaknya belum pernah dapat kitab tertentu membahas tentang bagaimana kita membangun pola pikir yang syar'i gitu ya. Baru ada satu kitab yang tadi saya sebutkan tentang Nizamul Islam. Jadi di kitab tersebut, ini teman-teman harus paham ya. Jadi komponen berpikir itu ada 4. Pertama fakta. Fakta itu objek berarti ya, sesuatu yang menjadi objek dari berpikir kita. Seperti saya contohkan misalkan kucing, itu kan objek ya, fakta. Terus yang kedua adanya panca indera. Jadi antum tidak bisa dikatakan melihat kucing kalau antum nggak melihatnya secara langsung. Antum juga nggak bisa mengatakan bahwa itu tuh yang bentuknya seperti itu tuh anjing, padahal kucing gitu ya. Kalau antum nggak melihatnya secara langsung. Terus yang ketiga otak. Jadi adanya otak yang kemudian nanti dalam otak itu ada proses berpikir ya.
itu menjadi alat untuk mencerna dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita raba. Dan yang terpenting di antara tiga itu, di antara semua komponen itu kan ada empat ya, adalah maklumat sabikoh atau pemahaman antum sebelumnya tentang apa yang antum lihat. Jadi kalau antum hidup di Amerika mengatakan bahwa yang bentuknya seperti itu adalah kucing, orang Amerika yang bertanya-tanya, kok kucing sih? Di sini namanya cat, ya kan? Bukan kucing. Atau misalkan antum mengatakan bahwa minum bir itu haram, tidak boleh di Amerika. Yang di sana menganut pemahaman maklumatnya itu bahwa bir itu ya boleh-boleh aja untuk menghangatkan badan, katanya begitu kan? Seperti itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi akan clash ya, tidak sependapat, tidak sefaham. Nah, jadi bagaimana sudut pandang Islam tentang kesalahan berpikir tersebut? Jadi banyak di antara umat Islam itu gagal fikirnya itu bukan apa yang dia lihat, bukan kemudian mereka nggak punya mata, nggak punya otak, bukan, tetapi apa yang mereka anut, maklumat apa yang mereka anut. Jadi maklumat itu adanya di memori kita, ya, adanya di dalam diri kita, di pikiran kita, atau di pikiran ya, di pikiran kita. Maklumat itu bisa didapatkan dari kita melihat fakta atau kemudian kita mendapatkan berita sebelumnya. Gitu. Nah, singkatnya, maklumat sabikoh bagi seorang mukmin adalah apa-apa yang datang dari Rasulnya, apa-apa yang datang dari Allah melalui Muhammad SAW berupa ajaran-ajaran Islam. Makanya tadi saya bilang ya, bahwa Islam itu semua mengatur semua hal gitu. Makanya aneh kalau misalkan baca buku Madilog misalkan salah satunya, itu aneh. Tan Malaka itu katanya seorang muslim gitu. Tapi kemudian menganut ideologi sosialisme. Nah, ini udah jelas kalau menurut saya ini udah kecacatan berpikir. Bagaimana mungkin kita mengaku seorang mukmin tetapi dalam sisi kemasyarakatan, dalam pemikiran-pemikiran yang menyangkut kehidupan hajat hidup orang banyak, kemudian kita menganut pemahaman pemikiran bertentangan dengan akidah Islam, nonsens, nggak masuk akal. Jadi kalau menurut saya itu cacat pemikirannya. Lebih baik antum mengatakan, lebih baik begini, saya ateis dan saya seorang sosialis. Itu lebih gentle daripada Anda mengatakan, saya muslim tapi saya sosialis. Itu ngaco. Gitu kan. Kelihatan Anda nggak pernah berpikir tentang struktur berpikir, tentang bagaimana sebuah pemikiran itu layak dikatakan sebuah pemikiran gitu ya. Jadi kalau sudut pandang Islam itu empat hal tadi, ada objek, ada panca indera, ada otak, dan ada maklumat sabikoh. Nah, bagi sudut dari Islam itu tidak pernah menjadikan objek sebagai hukum. Contoh misalkan khomer, ya, di dalam Islam haramnya khomer itu bukan karena kemudian khomer itu tidak baik untuk kesehatan, bukan. Itu mah dari sudut pandang kesehatan ya, bukan. Tetapi karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan berarti ada kemudorotan di sana. Jangan dibalik. Karena kemudorotan kemudian Allah haramkan, kebalik. Orang Allah yang menciptakan khomer kan, gitu kan. Allah yang paling tahu bahwa khomer itu berbahaya. Jadi maklumat dulu baru hukumi fakta. Nah, saat ini kebanyakan orang menjadikan fakta sebagai hukum. Gitu. Udahlah, kebanyakan orang juga begitu gitu kan. Contoh misalkan masalah pacaran misalkan. Ini mah sederhana lah ya, mungkin antum semua mengalami hal ini gitu kan. Pacaran itu baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Itu kan semua orang juga melakukan itu. Gitu, ya. Jadi ini kecacatan berpikir gitu. Padahal kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah udah tegaskan, jangan dekati zina, mendekatinya aja jangan gitu loh. Karena Allah tegaskan bahwa itu adalah sesuatu yang akan membawamu kepada kehinaan dan kehancuran. Gitu. Bukan karena kemudian pacaran itu merusak generasi, akhirnya kemudian ada pacaran syar'i yang kemudian bilang, ini kan pacarannya syar'i, di bawah bedug, diawali dengan sholat zuhur berjamaah gitu kan, pacarannya di bawah bedug gitu kan. Bukan begitu gitu, tetapi dari sudut, nah itulah seperti itu ya sudut pandang Islam tentang kesalahan berpikir seperti itu. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar itu fakta adalah objek hukum. Panca indera dan akal yang ada di benak kita ini alat. Ya. Apa yang menjadi hakimnya? Tadi kan yang dihukumi itu berarti objek. Lalu subjeknya siapa? Subjeknya siapa? Ya.
Allah tegaskan innal hukmu illa lillah. Subjek yang mengatakan bahwa ini benar, ini salah, ini buruk, ini baik, ini kemudian mudorot, ini ada manfaatnya, ya, sehingga kemudian ini boleh diambil dan tidak boleh diambil, hakim, ya, yang memutuskan segala perkara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melalui maklumat tadi dalam Al-Qur'an, dalam hadis dan lain sebagainya. Itu ya yang dari Muhammad Rafi, mudah-mudahan tidak puas sehingga nanti bisa diskusi lagi. Baik Kang, terima kasih jawabannya. Oh ya, mengingatkan teman-teman, kepada teman-teman di sini diharapkan untuk mengisi presensi Crispy dulu ya, yang ada linknya tuh udah ditaruh di catatan. Lalu bagi yang berimpak bisa diklik juga, ada linknya. Nah, lalu teman-teman yang tertarik dengan Crispy bisa juga masuk grup WA. Di situ juga ada linknya. Ada 3 kok. Oke, lanjut. Lanjut Kang ya. Ya. Ke pertanyaan Kang Robit Jam Adibe. Langsung aja ya. Ya. Sepengalaman Ustadz sewaktu menjadi mahasiswa, bagaimana membuat dakwah Islam menjadi besar di lingkungan kampus yang syarat akan perang pemikiran? Nah, enggak Kang? Ya, siap. Jadi dakwah Islam di kampus itu tidak pernah besar. Saya kasih tahu ya. Dakwah Islam di kampus itu tidak pernah besar. Maka saya bilang 23 orang yang hari ini hadir, termasuk saya berarti ya. 22 berarti. Itu orang-orang terpilih. Loh kenapa? Karena memang sepanjang sejarah boro-boro di kampus. Kita bicara, ini bicara dakwah loh ya, bukan bicara muslim yang saat ini mayoritas ya. Tetapi bicara dakwah gitu. Kalau bicara dakwah dari zaman Rasulullah SAW, dakwah di Madinah itu, Rasulullah dakwah di Madinah itu cuma 39 orang. Ya, pengikut Rasulullah selama 13 tahun. Bayangin kalau kita 23 itu berarti sudah setengahnya itu dari kafilahnya Rasulullah. Dari kutlah dakwahnya Rasulullah di Mekah itu sudah setengahnya. Jadi bersyukurlah antum yang hari ini berada di barisan dai-daiyah yang mengajak manusia senantiasa mengikuti jalan Allah SWT. Nah, kalau kemudian tadi pertanyaannya adalah bagaimana menjadikan dakwah Islam menjadi besar. Sebetulnya dakwah Islam menjadi besar itu kalau kita bicara kaifiyah bagaimana, maka tegas dalam Al-Quran, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sungguh Rasulullah SAW itu adalah uswah hasanah. Jadi nggak ada uswah yang paling baik ketimbang daripada Rasulullah SAW. Tidak ada. Ya, jadi kalau misalnya bertanya bagaimana, maka jawabannya ikuti Rasulullah. Nah, bagaimana Rasulullah menjadikan Islam sebagai bahasan yang viral? Kalau sekarang bahasanya viral ya. Di Mekah itu, Islam itu viral. Padahal yang ngebawa cuma 39 orang. Nah, di Mekah itu kan masyarakatnya bisa ribuan. Ya, bahkan puluhan ribu di Mekah itu. Tapi kenapa kemudian dengan 39 orang Islam bisa viral? Satu, yang harus teman-teman sampaikan, ya sampaikan Islam apa adanya, jangan ditutupi. Islam itu ya sebagaimana Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan kemudian hanya karena kita ingin menyenangkan teman-teman kita, ya, hanya karena ingin menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian kita menyampaikan Islam sebagaimana mereka inginkan. Tidak, sampaikan, kalau kata almarhum Ustadz Hari Mukti itu, sampaikan apa yang harus disampaikan, bukan menyampaikan apa yang ingin didengar. Ya, itu poinnya. Nah, terus yang kedua, bagaimana menjadikan Islam, dakwah Islam menjadi besar di lingkungan kampus. Yang kedua, dakwah itu kan prinsipnya mengajak ya. Jadi kalau misalkan Anda mengaku bahwa diri Anda adalah seorang da'i, seorang aktivis dakwah, kalau keseharian nggak pernah ngajak orang untuk sholat di masjid, nggak pernah ngajak orang untuk ikut kajian Crispy, nggak pernah ngajak orang untuk mengenal Islam lah, gimana dakwah Islam bisa besar di kampus gitu kan? Maka mulailah mengajak. Jadi sederhana dakwah itu mengajak. Nah kalau mengajak itu nanti masuk kaidahnya ada di An-Nahl 125 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi wajib bagi seorang mukmin itu mengajak manusia
kepada jalan Allah. Yang pertama bil hikmah. Ya hikmah ini Al-Quran wa sunnati Rasulillah. Jadi ajak mereka ya sandarannya Al-Quran sama sunnah. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Ini bagus kan begini kan bikin acara crispy gitu kan. Ajak teman-teman, ayo daripada bengong gitu kan, daripada nonton YouTube, daripada main game. Paling enggak sisihin waktu lah. Waktu itu ngomongnya katanya nggak ada waktu. Waktu belum begini kan, ngomongnya jauh ke kampus gitu. Sekarang dakwah udah sedekat jempol kita sama layar HP, masih aja nggak mau ngaji kan gitu. Ya ajakin teman-teman gitu kan. Sederhananya seperti itu gitu kan. Wajadilhum billati hiya asan. Kalaupun seandainya harus berdebat, ya karena pasti terjadi itu perdebatan tuh. Jadi jangan dihindari perdebatan itu. Kalau perdebatannya masih dalam rangka urusan agama gitu. Yang tidak boleh itu adalah kemudian berdebat hal-hal yang sebetulnya ya tidak perlu diperdebatkan. Misalkan contoh hal-hal yang sifatnya furu. Kamu gini-gini jarinya pas sholat apa begini, gitu kan? Atau kamu sholat subuhnya pakai kunut atau enggak kunut, gitu kan? Itu nggak usah didebatin gitu. Tetapi kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa Islam tidak layak disampaikan di kampus Unsika, maka mesti Anda sebagai garda terdepan dai-dai di Unsika maju menyampaikan apa yang harus disampaikan. Nggak boleh, udahlah biarin aja dia mah. Wah ini kita jadi kebalik gitu ya, menyikapi hal-hal yang puru dengan otot, menyikapi hal-hal yang usul dengan asal gitu kan. Ngeri kan? Menghadapi hal yang furu dengan otot, menghadapi yang usul dengan asal-asalan, biasa-biasa aja. Ma'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana agar dakwah itu besar? Jangan lupa ya bahwa keistiqomahan dan ketawakalan kita di dalam urusan ini menjadi kunci besarnya dakwah di kampus. Kalau antum nggak mukhlis, nggak ikhlas menyampaikan Islam di kampus, antum hanya ingin naik daun di kampus, hanya ingin viral supaya terkenal, supaya dikenal sebagai orang yang piawai menyampaikan dalil-dalil di dalam Al-Quran, pengen terkenal sebagai orang yang suaranya bagus melantunkan Al-Quran, naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah. Ya, nggak akan sampai itu ke telinga orang-orang yang kita dakwahi, itu hanya sampai pada tenggorokan kita. Ya, jadi itu mungkin Kang Abdul. Wallahu alam. Bukan saya, Kang. Oh, ya, Kang Robit. Siap. Yang terakhir Kang ya ini ya Kang. Katanya lanjut. Siap, lanjut. Dan juga udah. Langsung aja. Izin bertanya, bagaimana kita menyikapi ketika teman menyebut kita terlalu fanatik terhadap Islam? Ketika kita menyebarkan agama Islam baik ketika sedang di kelas maupun di luar kelas. Terima kasih. Enggak, Kang. Ini kok pertanyaannya berbobot semua nih ya sore hari ini. Saya jadi mengernyitkan dahi dan kepala saya agak panas itu karena mikir. Jadi saya jadi teringat flashback gitu kan ke belakang ketika saya melakukan aktivitas dakwah di kampus. Saya tahu betul beratnya dakwah di kampus itu kayak gimana, meskipun tidak lebih berat di dakwah di masyarakat. Jadi di kampus itu miniatur lah ya. Kita belajar dakwah di sana, nanti di masyarakat jauh lebih berat gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman itu mengatakan bahwa kita terlalu fanatik terhadap Islam? Justru kepada Islam itu wajib fanatik. Kalau kemudian fanatik itu bermakna berpegang teguh gitu ya. Jadi kekeh gitu. Mana mah kekeh lamun mau Islam teh tong kitu. Kudu kekeh justru. Kalau bawa Islam harus kekeh, harus fanatik gitu. Kenapa? Karena persoalannya Islam itu adalah aqidatun, ya. Dia adalah akidah. Dia adalah pondasi yang paling dasar dalam kehidupan kita. Nah, kalau kemudian tidak kita gigit dengan geraham kita, kalau bahasanya seperti itu loh ya, kita akhirnya ikut-ikutan orang. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan orang yang menuduh seperti itu? Satu ya slow aja gitu. Tanyain aja emang fanatiknya di mana. Gitu. Kan nggak usah kita juga jadi terbawa emosi. Oh, kamu ini enggak juga gitu kan. Di mana sih kok bisa saya dikatakan fanatik? Paling juga kan seputar itu ya. Kamu kok ngomongin Islam terus ya kita sampaikan. Lah, kalau seorang mukmin nggak menyampaikan Islam itu terus mau nyampain apa? Ya kan? Lu ya kan pelajarannya nggak ada kaitannya sama Islam. Lo kan tadi udah disampaikan tentang Islam, tentang kaitannya dengan Islam.
Jadi jawab dengan sebaik-baiknya. Kan tadi kan ya, termasuk di dalam Quran surat An-Nahl, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada yang sampai mengajak kita berdebat, selama perdebatan itu bisa kita kendalikan, bisa kita tetap ilmiah gitu, tidak sampai pakai otot-ototan, ya kita debat aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan kemudian padahal kita punya kesempatan untuk meluruskan pemahaman doi, kita nggak luruskan gitu. Itu dosa juga kita gitu. Ya. Jadi sampaikan saja apa adanya, ya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi seperti itu ya. Jadi kepada Islam itu ya memang harus fanatik. Gitu. Harus kekeh gitu, harus kudu gitu Islam itu. Karena itulah yang kemudian merupakan makna dari syahadat kita. Kan kita bersyahadat pada Allah berapa kali sehari coba? Dalam sholat kita ya kan 17 kali paling enggak 17 kali 5 kali paling enggak ya, kok 5 kali sih dalam sholat 10 kali ya 10 kali betul 9 sekarang subuh 5 kali asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, bahwa kemudian kita bersyahadat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makna daripada asyhadu an la ilaha illallah itu adalah la ma'buda illallah, tidak ada yang layak diikuti, disembah, kita kemudian menghamba kepadanya kecuali Allah. Itu fanatik banget kita itu. Di syahadat kita tuh fanatik banget. Kita nggak mau dengar kecuali orang itu sandarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mau ikutin perintah, bahkan orang tua loh. Orang tua itu nggak layak diikuti kalau kemudian perintahnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Misalkan contoh ada di antara orang tua anti ya, yang akhwat nih, suruh anti buka kerudung. Kamu gak usah fanatik pakai kerudung gitu ke kampus itu loh, biar kelihatan rambut kamu yang indah itu loh. Biar kamu dapat jodoh cepat-cepat gitu kan. Maka demi Allah, dalam hal itu tidak patut perintah orang tua meskipun itu diikuti. Meskipun ya tadi tetap kita sampaikan dengan baik-baik. Nggak perlu juga kita mencak-mencak sama orang tua kan. Suul adab kita gitu. Kita sampaikan bahwa ini ajaran Islam. Menutup aurat itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Sementara kita bersyahadat itu ya untuk tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya. Kalau kita bersyahadat kemudian tidak mau tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, lalu buat apa kita bersyahadat? Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Kang Abdul. Baik Kang, terima kasih untuk jawabannya. Sekali lagi itu ya diharapkan untuk mengisi presensi di Crispy ya di link di chat. Bagi yang berimpak silahkan mangga diklik aja linknya, sama yang bisa juga gabung WA ada linknya juga. Mungkin tak terasa kajian kali ini hampir selesai, waktunya akan habis itu. Jadi untuk sesi tanya jawab kami akhiri sampai sekarang cuma 3 pertanyaan saja. Lalu kita lanjut ke sesi doa bersama. Punten Kang, doanya bisa dipimpin sama Kang. Siap. Silakan. Langsung doa ya. Ya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita akhiri dengan doa, kesimpulan yang saya ingin sampaikan bahwa teman-teman sebagai mahasiswa-mahasiswi wajib mengenal pemikiran-pemikiran Islam sehingga kemudian teman-teman tidak terjerumus, tidak kalah di dalam perang pemikiran ini ya, yang semakin hari semakin gencar, semakin hari semakin menegangkan gitu. Kalau kita tidak berperang, tidak berkiprah, maka kita akan menjadi korban atau justru menjadi milisi orang-orang yang kemudian membenci pemikiran-pemikiran Islam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala habibina wa syafina maulana Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassana wa ta'abbudana wa takfirana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Syam, fi Iraq, fi Filistin, fi Afghanistan, Amin. fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Syam, fi Iraq, fi Filistin, fi kulli makan, fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna. Ya Allah Rabbana zalamna anfusana in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana Amin. rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman. Tak terasa berakhir sampai di sini. Mari kita tutup kesempatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sekian dari kami. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan ataupun yang lainnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.